Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Sebagai terang-terangan pendukung 01 yang banyak kecewa, kecewanya justru kepada Anies sendiri. Jadi ini tipu-tipu MK itu. Dengar ini, kalau begitu Gibran bukan anak Jokowi, kita ditipu terus. Inilah para blow-on pemuja demokrasi. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 25 April 2024, kita berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita seharusnya membahas, diutamakan tentang ijazah palsunya Jokowi. Akan tetapi dari tadi jam 11 kita menunggu, belum ada keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim kita sudah mengajukan pertemuan dengan Ketua PN. Namun Ketua PN-nya belum menjawab juga. Mestinya wakil ketua dong. Nggak bisa juga, ada lagi ketua panitra. Tapi kalau tiga-tiganya nggak, lu mau jadi apa, jadi pegawai? Gaji negara, menyia-nyiakan amanah untuk dosa besar. Azab Allah segera menanti. Nah, sedang menunggu itulah kita mau membicarakan sebagai terang-terangan pendukung 01 yang banyak kecewa, kecewanya justru kepada Anies sendiri. Saya menyatakan sumum bukum umyum fahu, saya semua orang tahu, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 18. Situ dikatakan mereka itu buta, tuli dan bisu, sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Siapa yang buta, tuli, bisu ini? Saya jawab dengan tegas, Mahkamah Konstitusi. Apa kebutaannya, apa tulinya, apa bisunya? Kita tahu ada satu persoalan namanya bansos. Bansos ada 560 triliun 360 miliar, tetapi tidak bisa dilihat oleh MK. MK nggak melihat itu, katanya. Dalam putusannya dia bilang begitu. Jadi mata awam kita rakyat bisa lihat, kok MK tidak? Kenapa? Karena buta, tuli, bisu, nggak bisa omong. Apa yang membuat dia buta? Apa yang membuat dia tuli? Bisa saja dibungkus oleh emas, oleh dolar, atau oleh uang rupiah yang jumlahnya tidak sedikit, triliunan. Ini yang kita dengar. Jadi sangat menipu majelis hakim semua itu. Sok-sok ada dissenting, padahal dissenting itu sudah diatur. Sekaligus hebat dissentingnya, tapi posisi hukumnya tetap kalah. Kalau dissenting posisi hukumnya kalah, apa ada nilai untuk jadi argumentasi? Tidak bisa, tidak bernilai. Jadi ini tipu-tipu MK itu. Salah satunya yang dissenting itu kan si Arief Hidayat.
Arif Hidayat justru yang melarang Jokowi datang ke sidang. Alasannya Jokowi itu di samping presiden, kepala pemerintahan, Jokowi juga kepala negara. Jadi sebagai kepala negara harus dijaga wibawanya. Ini kan hakim apa nggak ngerti undang-undang ini? Tapi hakim konstitusi, tapi profesor. Ya, Anda lihat pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kalau tanpa kecuali, kenapa Jokowi dikecualikan? Bagaimana? Arif Hidayat, kau jawab apa ini? Kenapa kau larang? Nah, Anda harus menjawab, terutama Soehartoyo sebagai ketuanya. Anda pernah menyatakan di sidang itu, siapa warga negara yang menanyakan tentang persidangan ini, hakimnya wajib menjawab. Nah, jawab kok, Arif Hidayat. Kenapa kau larang Jokowi atau kau lindungi Jokowi tidak dipanggil dalam persidangan? Yang kedua, 4 menteri dipanggil. Konfirmasi, banyak keterangannya yang palsu, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan sebelum-sebelumnya. Baik dari Sri Mulyani, dari Tri Ahmad juga, ya, Risma, itu banyak yang tidak benar. Harusnya dikonfirmasi, panggil Jokowi gitu loh, sebagai atasannya. Bener kan yang 560 ini? Karena yang ngomong gini ada, ya, waktu di sidang, misalnya siapa tuh? Kan si yang ahli ekonomi itu Faisal Basri. Di luar forum ada EF Saifullah ngomong jelas-jelas tentang jumlah ini. Ketiga, ada putusan hakim menyatakan tidak ditemukan nepotisme. Ada punya kan? Kalau begitu, Dul, dengerin. Kalau begitu, Gibran bukan anak Jokowi. Ini logika umum. Anak haram. Hakim harus buktikan bahwa Gibran bukan anak Jokowi. Anak haram. Anak dari siapa? Anak haram. Jangan main-main bikin putusan itu. Enak aja bikin putusan. Nepotisme. Ini anak siapa dia? Samsul. Ini si Samsul anak siapa? Tidak menghina, tidak kebencian, tapi ini fakta hukum. Oleh karena itulah ini disebut dagelan persidangan itu. Cuma nenangin rakyat aja tuh dissenting itu. Yang anehnya lawyer 01 bersyukur ada dissenting. Sampai ada yang sujud syukur saya lihat itu. Oh ya Allah, gimana ilmunya? Bubarkan ilmu hukum. Kan harusnya dilawan dong. Kenapa? Cuma hakim yang boleh bicara. Kenapa saya advokat tidak? Advokat, hakim, jaksa, polisi, itulah penegak hukum. Harusnya boleh bicara. Saya nggak pernah sama orang. Ya loh, kalau dibilang kita kritik teman-teman kita itu nggak malu lagi. Nah, tapi bagaimana tidak berlaku yang benar gitu? Ya. Sehingga apa coba? Bersyukurnya untuk apa? Orang tetap kalah kok. Kecuali dengan sujud syukur bisa menang lagi kan kagak. Makanya ibu tadi yang dilantik adalah saat itu dari mana ilmunya itu nggak ada. Ya, kalau dia paham, ibu-ibu nggak ngerti. Kalau alkohol nggak ngerti kan belum. Sama juga begini Bu, maaf ya. Ibu kan bukan TNI, bukan ya? Terus doa, ya Allah jadikan aku Panglima TNI, bisa nggak? Ada Tuhan namanya. Logika gitu, cerdas rakyat. Oh, jangan rakyat nggak cerdas. Nah, oleh karena itu, yang menyesalinya lagi, kenapa saudaraku yang masih saya perjuangkan Anies Baswedan dan Muhaimin kok datang ke KPU tanda tangan menyetujui kemenangan 05. Janji tanggal 22 datang ke depan masa kita nggak datang. Kita ditipu terus. Ya, bagaimana? Jauh-jauh hari sudah saya ingatkan. Ini hakim semua bermasalah. Hakimnya nggak benar, harusnya dilawan. Dipuja-puja. Inilah para blow-on pemuja demokrasi. Dalam kesempatan ini, mesti dulu settingan bahwa
kita sekarang udah tidak mikirin itu lagi. Kita ke depan yang non elektoral dengan kekuatan pengadilan rakyat yang sudah disonding oleh UGM. UGM itu bukan ece-ece, banyak guru besar menyetujui pengadilan rakyat. Mekanismenya bagaimana? Kita perlu kongres rakyat.